Insiden cekcok antara konten kreator Aleh dan Mila dengan karyawan Wigo Hostware Marelan menuai kritik tajam dari seorang netizen yang budiman dengan akun @momzu1 yang menuding pasangan konten kreator tersebut sebagai sampah karena diduga sengaja memprovokasi konflik demi konten dan keuntungan finansial. Netizen yang berbakti tersebut berpendapat bahwa Aleh dan Mila menargetkan toko yang memiliki reputasi pelayanan buruk dan secara sengaja memancing emosi karyawan yang dianggap jutek agar tercipta drama yang viral. Kritik tersebut memuncak pada tuduhan bahwa pasangan ini memanfaatkan orang lain sebagai sumber cuan karena menjadikan insiden di tengah kegiatan amal untuk korban banjir sebagai konten. Netizen yang budiman menuduh Mila bersikap kurang ajar dengan menunjuk-nunjuk karyawan dan terus membacot saat karyawan sudah berusaha menjelaskan, menjadikannya pihak yang lebih bersalah dalam insiden tersebut. Netizen yang berbakti ini memperingatkan bahwa tindakan sengaja memutus rezeki orang lain dan memanfaatkan konflik demi popularitas adalah tindakan jahat yang tidak pantas dilakukan oleh konten kreator dengan followers banyak. Konten kreator tersampah jatuh kepada Mila dan Aleh. Ya, demi konten, demi cuan, demi rating, demi biar viral, kalian memanfaatkan orang lain untuk dijadikan konten. Ya, sudah tahu pelayanan di toko itu nggak baik. Kenapa kau balik ke situ? Berarti kau memang sudah ada target di situ. Aku seuzon loh. Berarti kau memang sudah ada target di situ. Sudah kau setting memang gimana ini biar niat kalian belanja itu cuman niat sekian gitu loh. Tapi kalian ada target sebenarnya di situ. Niatnya udah nggak bagus dari awal. Jadi kita bahas aja ya videomu dari awal kita bahas ya. Biar tahu sebenarnya niat kalian itu apa. Kalian itu sampah banget lah menjadikan orang lain sebagai sumber cuan kalian. Nah, terlihat kan si Mila itu mancing emosi duluan. Dia nunjuk-nunjuk si karyawan tadi. Siapapun manusianya pasti sakit hati cuy. Walaupun dia cuman karyawan, ya dia cuman pelayan, kamu nggak boleh perlakukan dia kayak gitu. Kamu Mila, sampah, tahu nggak? Kontenmu sampah, ku bilang. Padahal kau punya followers sudah banyak loh. Jangan buat kayak gitulah kontennya Kau memutus rezeki orang. Kau buat kayak gini sama orang, suatu saat kau diperlakukan kayak itu sama orang. Jangan mentang-mentang kau konten kreator terus seolah semua orang harus, wah ini kakak ini konten kreator. Jangan, ya. Kau terlalu layas sama orang. Tengok kau di sini yang layas. Mereka udah berusaha jelasin baik-baik, tapi mulut kau ngebacot terus. Siapapun orangnya pasti emosi lah, ya. Jadi kau pun di sini salah, Mila. Lebih salahnya lagi apa aku bilang? Kau menjadikan dia sumber cuanmu. Kan cuan kau kan dari kontenmu ini kan. Kau jahat Mila kalau aku bilang ya. Kau Mila, Aleh, kalian jahat kalian. Aku bilang kalian konten kreator sampah. Sayang sekali followers kalian udah banyak, tapi konten kalian itu sampah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dek, untukmu Dek ya. Walaupun kau mungkin udah dipecat sama bos kau di Wigo, slow Dek, masih banyak perusahaan yang mau memperkerjakan kau. Kau tuh garang kali Dek, garang kali, sangar kali, dan plus kreak kali. Kalau kau ngelamar di perusahaan Mekar, tahu Mekar? Ataupun perusahaan apalah, koperasi yang minjem-minjemkan duit itu, semua nasabah takut sama kau. Kalau kau udah dateng, lancar bayarnya mereka, gak ada nunggak-nunggak lagi. Kau coba aja ngelamar di sana Dek. Soalnya garang kali kau, badan kau kecil Dek, tapi garang kali kau. Kalah harimau Dek. Oke, jangan patah hati Dek, tetap semangat. Dengar saran abang ini, mudah-mudahan video abang sampai ke kau ya. Oke, geng, kasihan adik tuh geng. Kalau kalian ada pekerjaan, kasihlah adiknya juga ya. Assalamualaikum. Aleh yang dapat cuannya, karyawan Wigo yang dapat kecamannya. Mungkin itulah ya sepenggal kata yang banyak diucapkan sama netizen ketika melihat kasus permasalahan mereka. Aku kasihan sih melihat mereka berdua sekarang ini ya, karena banyak menghujat satu sama lain. Netizen itu banyak membela karyawan tersebut, dan banyak netizen juga yang membela Aleh. Bahkan banyak netizen itu yang mengungkit masa lalu Aleh ketika menjadi narapidana. Dan sekarang juga banyak netizen nih ya, yang menghujat habis karyawan tersebut, bahkan mengedit-ngedit fotonya seperti seorang wanita yang gak punya harga diri. Aku miris melihatnya, kasihan
kalian gitu. Ini sebenarnya sensitif ya kalau menceritakan antara mereka berdua gitu, karena mereka berdua ini sama-sama punya pendukung gitu kan. Ya kalau mau kalian bilang aku pansos ya terserah sama kalian ya. Tapi di sini aku sebagai netizen ya dan sesama konten kreator, aku mengharapkan agar Ale dan karyawan tersebut itu segera ketemu lah, saling bermaaf-maafan agar masalah ini tuh cepat selesai. Kita jangan melihat asal muasal permasalahannya lagi, tapi kita melihat dampaknya sekarang ya, karena mereka berdua ini sudah mendapatkan apa dampak dari permasalahan tersebut gitu. Jadi jangan sampai berita ini semakin liar. Kasihan aku melihat kalian berdua gitu kan. Apalagi aku dengar kan karyawan tersebut juga sudah memberikan klarifikasi. Bahkan yang aku dengar katanya dia juga udah dipecat, kan kasihan. Ini banyak nih netizen itu yang menarasikan, mengajak agar tidak ada yang menerima karyawan tersebut untuk bekerja dimanapun berada. Sementara dia mempunyai masa depan, mempunyai harapan, bisa jadi dia tulang punggung, kan kita nggak tahu gitu. Anggap aja semua ini tuh perjalanan dari hidup, kita ambil hikmahnya dan pelajaran. Karena memaafkan itu mungkin lebih baik ya, daripada kita harus berlarut itu dalam perselisihan gitu. Jadi buatnya Ale segera ketemu ya dengan karyawan tersebut, saling bermaaf-maafan. Itulah harapanku sebagai netizen ataupun sesama konten kreator buat kalian berdua. Buat konten kreator yang sudah sangat pandai memviralkan karyawan ini sehingga karyawan ini sudah dipecat atau gimana ya, kalian sangat luar biasa. Gue acungin jempol buat kalian. Kalian sangat luar biasa. Dengan satu video ini kalian bisa menzalimi atau merugikan orang lain. Kalian sangat luar biasa. Gue kasih cok jempol. Terlepas dari yang salahnya siapa, yang benarnya siapa, ya intinya langsung yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah si karyawan. Ya, karyawan kehilangan pekerjaan, karyawan diviralin gitu kan, sehingga image-nya jelek, masa depannya bisa hancur ya. Sedangkan kalian yang memviralkan ini, apa yang dirugikan dari kalian? Kalau kalian nggak suka belanja di suatu tempat, swalayan contohnya itu kan, kalian nggak suka belanja di swalayan itu, kalian belanja ke toko. Kalau di toko kalian dilayani kan. Yang namanya swalayan itu belanjanya mandiri, lu masuk, lu datang, ya lu ambil barang, lu bayar, itu di swalayan. Kalau lu pengen dilayani, ya belanja besar segala macam, lu belanjanya di grosir, belanjanya langsung ke owner gitu, ke toko, bukan ke swalayan. Nah, jadi sangat salah lah kalau perbuatan lu itu seperti ini memviralkan, ingin menjatuhkan usaha orang lain, ingin merugikan orang lain. Ya itu bukan konten kreatif, itu bukan pekerjaan yang bagus ya. Walaupun nanti lu bungkusin, lu bakal bantu donasi segala macam, ya itu nggak bisa. Sama aja lu merugikan orang terus lu membantu orang ya. Terus pertama lu berbuat dosa terus lu berbuat baik ya. Lucu kalau gua telaah ya. Persoalannya sepele, itu hal sepele yang nggak harus diviralkan, yang nggak harus semua orang tahu gitu. Persoalannya cuma sepele. Kalau lu nggak dilayani, merasa nggak senang di situ, kan lu bisa pindah. Kenapa lu harus berdebat sama karyawan? Kenapa lu harus ngotot? Ya, kenapa sih? Emang ego lu tuh keras banget gitu ya. Gue paham. Mungkin gue juga pernah muda ya. Umur gue 25 tahun, gue sering cekcok sama konsumen. Umur gue 25 tahun, gue sering maki-maki orang ya. Apalagi nih kalau kita lihat si karyawan ini masih kecil, umurnya paling 16, 17, 18 deh itu. Lu mau harapin apa dengan anak kecil perempuan umur belia begitu? Lu harus cek dulu dong latar belakangnya gimana, kehidupannya gimana. Kita kan nggak tahu gitu. Jangan langsung ngejudge orang ya.